Hai, welcome back para pengabdi YouTube. Dan yang baru pertama kali lihat channel ini, welcome to the stories. Kami cerita kalian nonton tanpa habis kuota. Nah, segmen ini akan Mimin X yang bawakan. Hey, ayo dong kalian yang belum subscribe, bisa lah subscribe dulu biar Mimin bisa beli sebungkus nasi. Yang penting bagi saya sekarang cuma uang dan uang, tante. Diam! Diam! Makasih udah subscribe. Terima kasih udah sedikit mewujudkan mimpi Mimin ya guys. Seri konten ini adalah bincang-bincang tentang cerita horor dan misterius. Mimin akan namai dengan hashtag TS Cerita Horor. Mungkin sudah banyak dari kalian yang baca cerita ini, tapi yang belum monggo dilihat dulu ya. Atau mungkin yang mau refresh lagi, boleh monggo mampir aja. Disclaimer dulu ya, Mimin cuma mau ceritain apa yang ditulis narasumber dan akan Mimin ringkas, tapi setiap detail penting akan dibahas juga kok. Jadi untuk keaslian ceritanya ya udah sih, kalian tuh dengerin aja. Tahu juga menghibur juga kan? Udah nggak usah banyak protes ya. Belum mulai nonton video ini, ada baiknya kalian nonton video yang part 1 ya, karena takutnya kalian nggak ngerti kalau langsung lanjut ke part 2. Nah, tanpa basa-basi dan kelamaan, langsung aja kita ke ceritanya. Kita kembali ke tahun 2001 pada cerita Fadli dan 4 temannya setelah sehari sebelumnya mengeksplor Hotel Sky Garden di Semarang yang terkenal angker. Esok harinya mereka semua kaget setelah melihat hasilnya, karena hasil yang mereka dapatkan tidak ada gambar dan suara sama sekali. Semuanya berwarna gelap, kecuali hasil gambar dan video sebelum mereka masuk hotel tersebut. Andi mengusulkan untuk kembali hunting di hotel tersebut, namun banyak yang menolak dan berakhir dengan usulan Doni untuk pergi ke Lawang Sewu. Mendengar kata Lawang Sewu, sontak mereka kaget dan memaki. Karena Lawang Sewu pada tahun 2001 itu sangat menakutkan. Sangat berbeda dengan Lawang Sewu pada saat ini yang sudah dibuat wisata dan sering dimasuki turis. Fadli pun mengusulkan untuk cek lokasi pada siang hari. Jika memang tidak memungkinkan, tidak usah masuk pada malam harinya. Dan mereka pun menyetujuinya. Coba sekarang apa yang ada di dalam pikiran kalian saat mendengar tentang Lawang Sewu? Bangunan bersejarah peninggalan Belanda, atau simbol landmark kota Semarang yang menjadi saksi pertempuran 5 hari di Semarang, atau hanya bangunan yang megah tapi horor banyak demitnya? Ya mungkin apa yang kalian pikirkan itu benar, dan biarlah itu menjadi pendapat masing-masing ya. Lawang Sewu sendiri lebih dapat dimaknai karena ada juru kunci yang ditinggal di halaman belakang Lawang Sewu. Beliau adalah Mbah Tungga, orang dari zaman penjajahan. Beliau merupakan veteran yang ikut andil dalam sejarah bangsa Indonesia. Walaupun usianya sudah menginjak 70 tahun lebih, ya minimal pada saat cerita ini diceritakan ya, tapi fisik beliau masih bugar seperti umur 50 tahun. Bahkan masih sanggup menghisap rokok kretek tanpa nafas yang tersengal-sengal. Beliau bisa menempati Lawang Sewu dan menjadi juru kuncinya atas mandat dari mantan Presiden Soeharto. Mereka ditunjukkan salah satu foto sejarah beliau bersama Pak Harto menanam sejumlah tanaman di Lawang Sewu. Selain mengenal seluk-beluk Lawang Sewu ini, satu lagi kelebihan beliau, Mbah Tungga ini sangat fasih berbahasa Inggris, Belanda, dan Jepang, serta dengan semangat 45 Mbah Tungga menceritakan sejarah kepada mereka semua, hingga akhirnya Mbah Tungga menawarkan berkeliling pada siang hari atau malam hari, dan mereka pun sepakat untuk melakukannya pada malam hari. Malam hari pun datang, mereka menyiapkan barang-barang yang akan dibawa, yaitu senter besar, kamera, dan handycam. Mereka tiba di Lawang Sewu pada jam 11 malam, dengan mobil diparkirkan di ruko samping Lawang Sewu. Mereka langsung menuju gubuk tempat tinggal Mbah Tungga yang ada di belakang. Dan nampaknya Mbah Tungga sudah menunggu kedatangan mereka. Duduk di depan gubuk sambil menghisap rokok kretek dan menikmati kopi hitam di sampingnya. "Assalamualaikum Mbah," sapa mereka pada beliau yang menyadari kedatangan mereka. Saat Mbah Tungga akan mengantar, Mbah meminta untuk meninggalkan semua senter yang dibawa dan mengganti penerangan dengan lilin yang sudah disiapkan Mbah Tungga. Lalu dengan izin beliau, mereka diperbolehkan merekam dan mengambil gambar dari handycam dan kamera yang dibawa. Lagi gue tampol. Tapi dengan tetap menjaga kesopanan. Mereka memulai dengan menelusuri ruang bawah tanah. Dengan hati-hati, mereka masuk melalui celah kecil atau bisa disebut selokan. Mbah Tungga langsung menyalakan lilin yang dibawanya, dan sebelum melangkah lebih maju, beliau memimpin doa. Beliau berdoa dengan cara Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Semua dibaca. Dengan hal tersebut membuat mereka kagum. Mereka pun mulai merekam segala aktivitas mereka dengan handycam. Suara air semata kaki yang menggenang terdengar karena langkah kaki berjalan menyelusuri lorong bawah tanah Lawang Sewu. Mbah Tungga menceritakan apa yang pernah terjadi di dalam sini, mulai dari zaman era Belanda hingga penjajahan Jepang. Dari penjara berdiri yang hanya cukup ditempati 2-4 orang, dan penjara duduk bagi yang melawan Jepang. Yang belum mati juga di penjara duduk atau jongkok, tentara Jepang akan mengisi air di penjara tersebut
untuk menenggelamkan tahanan penjara duduk atau jongkok. Semuanya bergidik ngeri mendengar cerita Mbah Tungga. Tidak ada yang berani berjalan yang paling belakang. Semua berjajar, kecuali di saat pindah ruang ke sisi ruangan lainnya, semua harus gantian memasukinya. Tidak semua orang bawah tanah yang terhubung memiliki akses pintu yang mudah dilalui. Ada 2 ruangan bawah tanah yang memang ditutup secara permanen. Kedua lorong tersebut, salah satunya mengarah ke pelabuhan Tanjung Mas, dan satunya lagi mengarah ke salah satu rumah sakit. Bentar Fat, handycam baterainya lobat nih, berhenti bentar ya, ganti dulu. Seru Benny ke Fadli untuk meminta Mbah Tungga berhenti sebentar. Mereka berhenti di lorong yang ternyata pada tahun 2007 itu dibuat lokasi uji nyali acara dunia lain. Semua menyimak cerita Mbah Tungga dengan serius tentang masa lalu orang bawah tanah ini di masa penjajahan dulu. Namun, fokus mereka pecah seketika saat semua orang mendengar langkah kaki menghampiri ke arah mereka. Hoi, jangan ganggu cucuku. Bentak Mbah Tungga ke arah lorong gelap di sisi belakang mereka. Mbah Tungga meminta mereka jalan di depan, sedangkan beliau ada di belakang mereka. Tak lama mereka pun melihat sesuatu di sisi lorong berikutnya. Berdiri melayang, sosok perempuan dengan wajah penuh luka dan berambut panjang tersenyum cekikikan menatap mereka. Untuk pertama kalinya, mereka melihat penampakan begitu jelas. Mbah Tungga langsung melangkah ke depan mereka, mencegah supaya tidak lari. Terlihat mulut Mbah Tungga membaca doa. Setelah penampakan di depan mereka ini hilang, Mbah Tungga mengajak mereka keluar dari ruang bawah tanah secepatnya, melalui tangga dari ruang bawah tanah menuju ke gedung bagian sayap kanan Lawang Sewu. Mereka sekarang sudah berada di gedung Lawang Sewu yang di bagian sayap kanan. Suasananya lembab, tapi tak selembab ruang bawah tanah. Mereka berlima masih merasa ngeri dengan kejadian penampakan di ruang tanah barusan. Harusnya penampakan yang mereka lihat di ruang bawah tanah sudah cukup memberikan alasan untuk mengakhiri perjalanan mereka. Namun, rasa penasaran lebih jauh mengalahkan niat mereka untuk mengakhirinya. Mbah, kok bau amis darah ya? Tanya Fadli ke Mbah Tungga karena indera penciumannya mencium seperti bau darah yang masih segar dan terasa sangat pekat di hidung. Teman-teman yang lain pun juga merasakan hal yang sama. Oke, semua tenang. Kita keluar dari ruangan ini aja. Kalau nanti diterusin lewat situ untuk menuju lobi, takutnya kalian tidak akan kuat. Ucap Mbah Tungga yang sepertinya juga merasakan dan tahu kejadian apa yang akan menimpa mereka jika mereka dilanjutkan lewat dalam gedung sayap kanan Lawang Sewu. Mungkin beliau paham sebatas apa kemampuan mereka bertahan dengan gangguan gaib. Saat menyusuri jalan di luar bangunan, mereka merasakan angin segar yang tidak didapat saat ada di dalam. Namun, suasana kembali berubah ketika mereka sudah memasuki lobi utama Lawang Sewu. Memang struktur utama bangunan tersebut sangat bersejarah dan mempunyai kelasnya tersendiri. Terlihat pada bagian kaca ada ornamen seperti lukisan. Sudah puas melihat-lihatnya, ayo kita naik ke lantai 2. Ajak Mbah Tungga yang melihat mereka sepertinya sudah puas mengambil beberapa gambar dan rekaman di lobi utama Lawang Sewu. Begitu menaiki anak tangga lantai 2, Mbah Tungga bercerita apa saja yang terjadi di sana, dan sambil mengganti lilin yang mulai terlihat mau habis. Astagfirullah, Allahu Akbar, teriak Benny beristighfar karena mereka semua melihat penampakan perempuan dengan posisi kepala menunduk dan wajah tertutup dengan rambut. Sosok tersebut berjarak hanya 2-3 meter di depan mereka. Mbah Tungga bereaksi agak sedikit kaget. Doni dan Andi langsung menutup mata dan membuang pandangan. Reaksi dari Farid saat itu, tangannya mencoba mengumpulkan kekuatan untuk mengambil gambar, tapi akhirnya mengurungkan niatnya. Sosok tersebut berbicara dengan bahasa Belanda. Mbah Tungga yang mengerti pun berbicara dan membalas percakapannya. Mbah Tungga menerangkan saat setelah sosok penampakan tersebut hilang, Mbah Tungga menjelaskan kalau malam ini mereka dilarang masuki ruangan jenderal. Itu merupakan salah satu ruangan yang bersejarah untuk bangsa Indonesia. Sepanjang perjalanan di lorong lantai 2, mereka mendengar suara langkah yang melompat-lompat mengikuti mereka. Tapi saat dilihat ke belakang, tidak nampak wujudnya, dan suaranya pun menghilang. Setahu Mbah nih ya, di sini tidak ada pocong, jadi suara lompat-lompat tadi bukan pocong, dan pocong itu nggak lompat-lompat kayak di film-film. Ucap Mbah Tungga yang sepertinya tahu pikiran mereka. Lalu semua kepala mendongak ke arah atas melihat kegelapan tangga berputar yang mengarah pada kegelapan lantai 3 Lawang Sewu. Salah satu akses jalan jika akan menuju lantai 3 harus menaiki anak tangga berputar peninggalan Belanda tersebut. Sampai di lantai 3, struktur baja atap bangunan Lawang Sewu terlihat kokoh. Memang tidak terlalu gelap karena adanya cahaya penerangan jalan pemuda yang biasa masuk ke dalam ruangan itu. Oh, ini aula ya Mbah? Tanya Fadli sambil melihat sekeliling. Namun secara tiba-tiba mengambil gambar melalui kamera yang dipegangnya. Lampu flash kamera juga menyala secara beruntun. Jangan cu, jangan! Teriak Mbah Tungga yang lupa memberi peringatan ke mereka, dan mereka juga lupa meminta izinnya terlebih dahulu.
Andi menoleh ke arah Mbah Tungga sepertinya merasa tidak bersalah. Tatapan Andi berubah seperti merasakan ada yang memegang kakinya. Dan benar saja, Andi terseret hingga terbentur tembok di ujung aula. Disusul Benny mengalami hal serupa. Melihat kondisi Benny jatuh dan terseret, sebenarnya Fadli mencoba meraih tangan Benny. Namun Mbah Tungga mencegah tanpa alasan. "Andi, Benny!" teriak Doni dan Farid memanggil nama mereka berdua, berharap dijawab oleh mereka berdua pula. Dari ruangan gelap di ujung sana, mereka melihat seperti ada kedua bola mata merah menyala menatap mereka. Mbah Tungga langsung duduk bersila membaca doa. "Kalian bertiga ikuti saya, baca doa." Mereka bertiga mengikuti Mbah Tungga duduk bersila dan berdoa. Farid melantunkan zikir, sedangkan Doni membaca doa sebelum tidur. Setelah itu baru ayat kursi. "Mbah, ini gimana?" tanya Fadli yang merasa sepertinya orang negatif sudah hilang. "Kalian bertiga tunggu di sini, biar Mbah nyamperin kedua temanmu." Dengan nafas tersengal-sengal, beliau mencoba berdiri. Mereka bertiga cuma saling pandang heran sebenarnya apa yang terjadi sama Mbah Tungga. Yang jelas beliau menyelamatkan nyawa mereka semua. "Di, lu gak apa-apa kan? Ben, lu gak apa-apa kan?" tanya mereka bertiga ke mereka berdua yang masih seperti baru bangun dari tidurnya. Mbah Tungga meminta air yang dibawa Farid dan membacakan doa sebelum diminum Andi dan Benny. "Jujur, Mbah gak menyangka penghuni yang dari ruang bawah tanah mengikuti kalian semua sampai lantai 3 ini. Pantas Mbah gak lihat Noni yang biasanya berdiri di atas tangga berputar." Mendengar pernyataan Mbah Tungga, mereka semua kaget. Mereka berharap tidak ada kejadian yang menimpa mereka lagi setelah ini. "Ayo kita lanjut jalan ke arah menara yang terkena tembakan. Tapi tahan penciuman hidung kalian ya," aja Mbah Tungga yang melihat kondisi Andi dan Benny sudah baikan. Entah maksudnya apa tahan penciuman hidung yang diucapkan Mbah Tungga tersebut. Bukan buahnya darah atau semacamnya kok, tapi karena bau kotoran kelelawar yang menghuni ruangan yang akan dilalui. Kalian sih jangan negatif thinking mulu lah. Bang. Sampai di pilar menara bagian depan utama Lawang Sewu, mereka bisa melihat Tugu Muda dengan jelas. Di pilar menara utama ini juga terjadi sejarah. Tembakan meriam dari Museum Mandala Bakti mengenai struktur baja pilar utama. Sisa-sisa meriam saat itu masih ada dan bisa dilihat juga. Mbah Tungga kembali menjelaskan. "Dulu terjadi pertempuran di sini, Cu. Salah satunya pertempuran 5 hari di Semarang lawan Jepang. Dari Tugu Muda sampai daerah Kaligawe pertempuran pecah. Banyak para pejuang gugur. Para pejuang melawan tentara Jepang dengan senjata seadanya. Semua bersatu melawan Jepang. Yang tertangkap, kami semua tahu apa resikonya. Jika beruntung, maka kepala kami akan dipenggal di sungai belakang Lawang Sewu. Jika kurang beruntung, maka kami akan merasakan penjara air mati secara perlahan." Jam sudah menunjukkan pukul 1:30 pagi. "Mbah, kita keluar Lawang Sewu sekarang aja ya. Ini udah malam banget soalnya," ucap Fadli yang melihat kondisi teman-temannya sudah kelelahan. Mendengar itu, Mbah Tungga menjawab hanya dengan anggukan kepala. Baru selangkah berjalan, Mbah Tungga tiba-tiba berhenti. Mbah heran ya, sebenarnya baru kali ini loh Mbah melihat penampakan yang begitu frontal dan berkelanjutan. Lebih baik kalian jujur, apa kalian ada yang membawa jimat? Pertanyaan dari Mbah Tungga ini tidak ada satupun dari teman-teman yang berani menjawab. Fadli menjawab, "Kita nggak ada yang punya barang-barang kayak gitu, Mbah. Tapi sebelum masuk ke area Lawang Sewu, kita berucap menantang mereka, Mbah. Kita penasaran sama hal goib. Kata-kata yang kita gunakan juga tidak pantas." Mendengar jawaban tersebut, tatapan Mbah Tungga langsung berubah. Tadi dengan tatapan kaca-kaca, sekarang menatap kami seperti membenci. Mbah Tungga langsung balik badan dan kembali jalan tanpa berbicara lagi. Secara tiba-tiba, Mbah Tungga berhenti, memberikan isyarat kepada mereka jangan takut, tapi semua terlambat. Mereka sudah merasakan kehadirannya. Penampakannya nggak begitu jelas, seperti bayangannya menghadang jalan untuk turun ke bawah lantai 2 melewati tangga berputar. Mereka semua merasakan ketakutannya sama. Penampakannya semula hanya bayangan, lama-kelamaan bayangan tersebut berubah menjadi wujud nyata. Ya, wujud Noni Belanda, berdiri menghalangi jalan persis di depan tangga berputar. Dengan tatapan muka menyamping seperti tidak menghiraukan mereka, tangan kanannya memainkan rambutnya. Mbah Tungga melangkahkan kaki sedikit mundur. Tanpa aba-aba dari beliau, mereka juga mengikutinya. Keheningan langsung lenyap ketika mereka semua mendengar tawanya, menoleh ke arah mereka dan menertawakan mereka. Hidung Fadli kembali mencium buah misdar yang sangat menyengat. Sosok Noni Belanda yang berada di tepian tangga berputar tiba-tiba menghilang. "Hah? Kemana dia?" tanya Fadli dalam hati. "Di sini." Entah sejak kapan si Noni Belanda berada di tengah-tengah mereka, lebih tepatnya berada di antara Fadli dan Farid. Hal itu membuat mereka berdua lemas dan jatuh. Selama perjalanan keluar Lawang Sewu dari lantai 3 sampai gubuknya Mbah Tungga, mulut mereka tidak henti-hentinya membaca doa, karena selama perjalanan gangguan-gangguan terus berlanjut. "Kalian semua harus Mbah bersihkan terlebih dahulu sebelum meninggalkan area Lawang Sewu," ucap Mbah Tungga masuk ke gubuknya mengambil sesuatu. Setelah ditolong pembersihan, Mbah Tungga sudah tidak semarah tadi. Rasa penasaran mereka terhadap makhluk gaib mungkin Mbah Tungga makluminya. Di gubuk itu juga suasana kembali mencair. "Jadi Cuk, pusat energi negatif Lawang Sewu sebenarnya bukan ruangan bawah tanah, bukan ruangan jenderal, dan bukan pula ruangan aula lantai 3 tadi, tapi ada di bangunan itu,"
Batungga menunjukkan bangunan yang dimaksud. Sejenak mereka memandang bangunan yang ditunjuk Batungga tersebut. Bangunan yang terkunci dan yang memegang kunci adalah Batungga. Bahkan Pak Leo, kalau semua tahu dan masih ingat acara percaya nggak percaya di TV waktu itu, kalau kalian yang tahu sih udah tua ya kita. Pak Leo berpesan ke Batungga untuk tidak membuka bangunan tersebut. Sampai detik ini pun masih terkunci. Begitulah penjelasan Batungga. Beberapa hari berlalu setelah kejadian di Lawang Sewu. Di daerah tempat tinggal Fadli, makin malam makin ramai. Banyaknya motor maupun mobil silih berganti melewati tiap rumah yang ada di daerahnya. Para pengunjung yang berdatangan ke sini rata-rata mencari teman kencan yang sesuai kriterianya dan harga pas di kantong. Karena kebetulan tempat tinggal Fadli dekat dengan daerah lokalisasi daerah Semarang. Hah? Penasaran? Pengen tahu banget nama daerahnya apa? Astaga, kenapa? Kenapa aku bego? Pada malam hari, sekitar jam 10 malaman, lagi asik-asiknya Fadli gitaran di depan rumah, fokusnya beralih dari gitar ke tamu yang berdiri di depan pagar rumahnya dan menyapanya. Mas, Ada panggilan seseorang ke Fadli dengan pelan. Wah, rezeki nih malam-malam gini disamperin cewek, pikir Fadli dalam hati. Tumben-tumbenan ada cewek main ke rumahnya. Kira-kira berumur 25 tahun, dengan rambut hitam panjang, tinggi badan kurang lebih 158 cm. Nyari siapa mbak? Tanya Fadli sambil berjalan nyamperin membuka pintu pagar rumah. benar dengan Mas Fadli? Dengan suara yang datar menanyakan apa benar Fadli yang dimaksud. Iya benar mbak, banyak siapa? Jawab Fadli sambil memperhatikan dari atas ke bawah, karena Fadli merasa nggak mengenalinya. Mari masuk mbak. Fadli mempersilahkan masuk karena takut dilihat tangga, entah dikira barang baru. Namun saat dipersilakan masuk, wanita tersebut menghilang. Tak lama ada telepon dari Andi dan menceritakan kejadian serupa yang dialami oleh Fadli. Tapi kali ini sang cewek tiba-tiba masuk ke dalam kamar mandi pada kamar milik Andi. Dan saat menelepon Fadli, Andi pun buru-buru keluar dari kamar setelah merasakan ada hal yang aneh. Dan tak hanya itu, bahkan Farid, Doni, dan Benny pun ikut diganggu. Farid yang diganggu saat dia akan tidur, tiba-tiba ruangan dapur di sebelah kamarnya menyala. Saat lampu akan dimatikan dan menutup pintu dapur, dia melihat sekelebat sosok wanita, dan saat akan mengintip sosok tersebut berkata, Jangan mengintip. Doni yang saat itu sedang bersama teman wanitanya bernama Vina saat selesai dari kafe di Tembalang akan beranjak pulang. Mereka pulang mengendarai mobil lewat jalan tol. Doni berkendara seperti biasa. Namun saat dia akan melihat spion kecil di belakang, dia melihat dua sosok penumpang tambahan yang mengeluarkan darah segar dari kepalanya dengan bau anyir darah yang sangat menyengat. Namun semua itu hanya Doni yang bisa merasakan. Bahkan Benny pun tak luput dari gangguannya, yaitu saat dia akan mencari cemilan pada jam setengah 11 malam dan berniat keluar menggunakan motor. Saat akan memundurkan motor di dalam garasi, tiba-tiba motor menjadi sangat berat disertai dengan bau yang teramat wangi. Saat dia akan mengangkat dan melihat spion, ternyata ada yang ikut memboncengnya dan membuatnya terjatuh tertimpa motor. Doni pun kabur ke dalam rumah menuju kamarnya dengan harapan dia tidak diikuti. Lah kok ternyata saat dia membuka pintu kamar, ada sosok wanita pucat dengan bibir berdarah yang seketika menatap tajam dan tertawa dengan mengerikan. Sehari setelahnya, mereka semua menceritakan bahwa ada yang mengikuti mereka saat sejak terakhir kali mereka ekspedisi di Lawang Sewu dan terus mengganggu. Mereka pun sepakat untuk kembali ke Lawang Sewu dan menemui Mbah Tungga. Mereka menceritakan berbagai hal yang dialami dan mengharapkan Mbah Tungga dapat membantu agar tidak kembali diganggu. Mbah Tungga duduk bersila menghadap mereka semua yang duduk di hadapannya. Kemudian Mbah Tungga memejamkan mata. Untung kalian semua cepat datang ke sini, cu. Ucap Mbah Tungga setelah membuka matanya. Tatapan beliau sangat serius pada waktu itu. Kalian semua harus menjalani ritual mandi di sini. Nanti Mbah yang memandikan kalian satu persatu. Penjelasan Mbah Tungga cukup bikin mereka semua terkejut. Tapi setelah mendengar panjang lebar dari penjelasan Mbah Tungga, mereka semua memang harus menjalani ritual mandi. Media ritual mandi di Lawang Sewu yang dilakukan saat itu menggunakan beberapa bunga yang tumbuh di area Lawang Sewu, daun, dan tanah. Kemudian dimasukkan ke kendi yang sudah berisi air disiapkan oleh Mbah Tungga. Mbah melihat ada 1-2 penghuni di sini yang menempel pada kalian. Dua sosok itu jin dari kaum perempuan, menjelma wujudnya Noni. Pada waktu pertama, Mbah membersihkan diri kalian sebelum meninggalkan Lawang Sewu. Mbah kira sudah aman, tapi ternyata masih ada 2 yang sepintas tidak kelihatan oleh Mbah. Penjelasan dari Mbah Tungga langsung membuat mereka semua bergidik ngeri. Sekian untuk part 2 ini. Kalau kalian penasaran bisa lanjut nonton di part 3. Thanks ya yang udah nonton dan udah berharia bersama The Stories. Jika kalian suka dengan video di atas, boleh mimin lintang like-nya. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, bisa komen di bawah. Kalau ngerasa terhibur, boleh juga share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe karena akan banyak video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.